Halo, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, Tabik pun. Bagaimana kabarnya hari ini? Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Yang saya hormati Bapak Heru Prastio, Sarjana Humaniora, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Di sini saya tidak sendiri dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok grup D yang terdiri dari Dinda Maharani, Dita Hoirunisa, Indah Hartini, Niken Ayusa Putri, Siti Muthaharoh, dan saya sendiri Mika Dea Agustin sebagai moderator grup D. Oke, baik, dalam video ini kami akan mempresentasikan materi grup D yang berjudul Keterampilan Membaca Siswa Kelas Rendah ditinjau dari segi mekanisme. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang keterampilan membaca pada kelas rendah menurut dari segi mekanismenya, kita harus tahu dulu apa sih keterampilan membaca itu. Nah, keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Nah, ada yang tahu nggak nih apa sih keterampilan reseptif bahasa tulis itu? Nah, jadi keterampilan reseptif bahasa tulis adalah keterampilan atau kecakapan dalam menerima informasi melalui bahasa tulisan, yaitu melalui atau berupa kata-kata ataupun frasa-frasa ataupun kata dengan frasa ataupun kalimat dengan kalimat dan juga paragraf. Nah, selain itu, membaca juga adalah suatu kegiatan interaktif yang berguna untuk memetik ataupun memaknai dan memahami makna yang terkandung dalam bacaan yang kita baca. Kenapa? Karena ketika kita membaca, kita harus mengetahui apa isi bacaan yang kita baca, seperti informasi apa yang kita dapatkan, kemudian makna apa sih yang disampaikan oleh penulis dalam bacaan tersebut. Kemudian contohnya seperti ini, ketika kita membaca koran, ataupun membaca majalah, ataupun membaca komik, ataupun membaca novel, kita pasti akan tahu tuh alurnya, kemudian apa sih isinya, kemudian maknanya apa ya, amanatnya apa. Nah, dari kegiatan membaca tentu saja akan menambah wawasan dan juga ilmu baru dan pengetahuan baru bagi kita. Nah, oleh karena itu dalam kegiatan membaca ini digunakan juga untuk oleh pembaca untuk memperoleh informasi atau apa sih yang ingin disampaikan si penulis melalui kata-kata ataupun bahasa tulisan yang ia tulis. Nah, jadi keterampilan membaca adalah keterampilan atau kecakapan yang bersifat reseptif atau menerima informasi melalui bahasa tulis, yaitu berupa kata-kata ataupun kata dengan frasa ataupun frasa dengan frasa ataupun kalimat dengan kalimat hingga paragraf dengan paragraf. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat, fungsi, dan juga tujuan dari adanya keterampilan membaca di kelas rendah. Berikut ini. Selanjutnya yaitu tujuan, fungsi, dan manfaat dari adanya keterampilan membaca pada kelas rendah. Tujuan kegiatan membaca menurut Anderson dalam Tarigan 1979 halaman 9-10. Tujuan kegiatan membaca yang pertama yaitu untuk memperoleh perincian atau fakta. Tujuan yang kedua untuk memperoleh ide-ide utama. Tujuan yang ketiga untuk mengetahui ukuran atau susunan organisasi cerita. Tujuan yang keempat untuk menyimpulkan atau membaca inferensi. Tujuan yang kelima untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Dan tujuan yang keenam untuk menilai atau mengevaluasi. Manfaat kegiatan membaca menurut Ngalim Purwanto yang pertama di sekolah, membaca adalah sebagai penunjang untuk pembelajaran di sekolah, yang kedua sebagai penghibur dan pengisi waktu luang, dan yang ketiga memiliki nilai-nilai praktis yang digunakan dalam hidup bermasyarakat, dan yang terakhir untuk memperbaiki akhlak dan nilai keagamaan, karena yang dibaca adalah buku tentang etika dan nilai keagamaan. Fungsi kegiatan membaca menurut Slamet yaitu 1. Fungsi praktis dan fungsi rekreatif.
kedua, fungsi informatif dan fungsi religius. Dan yang ketiga, fungsi sosial dan fungsi pembunuh sepi. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi intelektual dan fungsi pemacu kreativitas. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kelas rendah yang ditinjau dari segi mekanisme. Strategi yang diterapkan guru pada proses pembelajaran di kelas agar meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas rendah. Yang pertama yaitu strategi kartu huruf. Yang kedua, strategi media gambar. Yang ketiga, strategi benda nyata. Dan yang keempat, strategi bernyanyi. Yang selanjutnya yaitu penerapan strategi belajar kelas rendah yang ditinjau dari segi mekanis dalam meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang atau individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Motivasi belajar dapat dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik atau keadaan yang datang dari luar individu siswa yang mendorongnya untuk melakukan keadaan belajar, dan motivasi intrinsik atau keadaan-keadaan yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat mendorongnya untuk melakukan tindakan belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi motivasi dalam belajar. Menurut Wina Sanjaya, fungsi motivasi dalam belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama, mendorong siswa untuk beraktivitas. Yang kedua, sebagai pengarah tingkah laku. Yang pertama, mendorong siswa untuk beraktivitas. Perilaku seseorang biasanya disebabkan karena adanya motivasi atau dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, maka siswa tersebut akan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan akan menyelesaikannya tepat waktu dengan harapan mendapatkan nilai yang baik. Yang kedua, sebagai pengarah tingkah laku yang ditunjukkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, motivasi belajar dapat berfungsi sebagai pendorong siswa dalam pencapaian prestasi. Hasil yang baik didapatkan dengan adanya motivasi belajar yang baik pula. Selanjutnya, ada 3 fungsi motivasi dalam belajar menurut Winarsih. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Yang kedua, menentukan arah perbuatan ke arah yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini diibaratkan dengan motor penggerak dari setiap kegiatan yang dilakukan. Jadi, motivasi mampu mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, menentukan arah perbuatan ke arah yang ingin dicapai. Motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Dengan adanya motivasi, maka seseorang akan mampu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan. Selanjutnya, unsur yang mempengaruhi motivasi dalam belajar. Yang pertama, cita-cita dan aspirasi siswa. Yang kedua, kemampuan siswa. Yang ketiga, kondisi siswa. Dan yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Yang pertama, cita-cita dan aspirasi siswa. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar siswa baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Dengan adanya cita-cita yang ingin digapai, maka siswa akan lebih termotivasi. Yang kedua, kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan dan kecakapan dalam pencapaiannya. Dengan memiliki kemampuan, maka siswa akan lebih termotivasi. Yang ketiga, kondisi siswa. Kondisi siswa sangat mempengaruhi motivasi belajar. Kondisi siswa ini meliputi kondisi jasmani dan rohani. Sebagai contoh, ketika siswa sedang sakit, maka motivasi siswa untuk belajar akan berkurang. Hal ini karena kondisi sakit dapat mengganggu perhatian dalam belajar siswa. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, apabila siswa tinggal di lingkungan
lingkungan tempat tinggal yang motivasi belajarnya kurang dan menganggap pendidikan itu kurang penting, maka siswa akan terpengaruh dan kurang memiliki motivasi dalam belajar. Dengan demikian, dalam meningkatkan motivasi belajar pada siswa kelas rendah, diperlukannya penerapan strategi belajar yang efektif. Karena semakin tinggi motivasi belajar yang dimiliki siswa, maka tujuan pembelajaran pada kelas rendah akan tercapai. Sebaliknya, jika motivasi belajar yang dimiliki siswa rendah, maka tujuan pembelajaran akan sulit dicapai. Oleh karena itu, dengan menerapkan strategi yang efektif, maka siswa kelas rendah akan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Saya akhiri, selamat pagi.